dikali dengan NIM 11. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu wilayah yang menjadi pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya peninggalan kerajaan Mataram Islam di Kota Gede. Sebagai bekas ibu kota Mataram Islam, tidak heran jika banyaknya masjid yang sudah berusia ratusan tahun di Yogyakarta. Masjid Gede Mataram, Kota Gede menjadi masjid tertua yang ada di Yogyakarta. Sekaligus menjadi saksi perkembangan Islam di Yogyakarta, khususnya di Pulau Jawa pada umumnya. Oke, baik Pak. Ya. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Indah Khairunisa, mahasiswi Prodi Fisika UIN Sunan Kalijaga. Kami datang ke sini untuk mewawancarai Bapak tentang sejarah masjid dan tentang budaya Islam di masjid ini, Pak. Oke. Ya. Untuk pertanyaan pertama mungkin bisa ditanyakan, bisakah Bapak ceritakan secara singkat sejarah berdirinya Masjid Kota Gede ini? Ya. Oke, saya perkenalkan, nama saya Indah Susino, sama ya. Oh. Saya sebagai narasumber di Masjid Gede Mataram ini, khususnya untuk orang asing. Tapi saya bisa bahasa Indonesia ya, jadi jangan khawatir. Berkaitan dengan sejarah berdirinya masjid, gitu ya. Nah, di sini itu erat sekali dengan kaitannya dengan kerajaan Islam Mataram atau kerajaan Mataram Islam, maksud saya begitu. Ya. Nah, dari kerajaan Mataram Islam ini dibagi dalam 4 bagian. Yang saya maksudkan adalah satu, keraton, yang kedua alun-alun, yang ketiga pasar, dan yang keempat adalah masjid. Nah, itu sebutannya catur gatra tunggal atau 4 element in one. Jadi satu unit 4 itu. Nah, sebetulnya ini untuk menyampaikan kepada masyarakat berkaitan dengan ajaran Islam. Jadi ada keraton, ada alun-alun, ada pasar, itu mewakili sebagai kebutuhan kehidupan di dunia ini. Jadi di dunia ini kan mungkin perlu pemerintahan, perlu edukasi, perlu ekonomi, ya itu di sisi. Kemudian masjid itu sebagai bagian dari spiritual. Jadi 4 itu. Ini menyampaikan jangan lupa bekerja untuk dunia dan jangan lupa juga bekerja untuk akhirat. Di masjid yang akhiratnya. Itu pokoknya itu. Sehingga desain itu sudah dibuat sejak awal. Nah, berkaitan dengan sejarah masjid untuk bangunan utama yang berada di dalam ini sekarang itu yang membangun adalah raja pertama atau ya di masa raja pertama, yaitu Raja Mataram Islam, yaitu Panembahan Senopati. Tuh. Jadi pembuatan masjid ini bersamaan atau pembangunannya itu hampir sama dengan waktu pembuatan keraton, alun-alun, pasar, kemudian masjid. Jadi itu dalam satu unit. Nah, jadi masjid ini dibangun sejak awal raja pertama dari kerajaan Mataram Islam ini, yang rajanya namanya Panembahan Senopati. Kemudian arsitektur bentuknya dengan bentuk joglo atau rumah tradisional Jawa. Tapi khusus karena ini masjid, maka bangunannya pun tidak sama persis dengan bangunan joglo yang ditempati oleh orang-orang.
atau masyarakat. Jadi ini waktu pertama kali sejarah pembuatan masjid itu di waktu ketika raja pertama, itu di sekitar di antara tahun 1578 sampai 1589 sempurna. Ya, ini masjid yang berada di atau bangunan yang berada di bangunan utama di masjid itu. Karena kemudian Serambi itu yang membangun adalah putranya Panembahan Senopati. Itu namanya Sultan Agung Hayaprawati. Jadi ada kelanjutannya seperti itu. Tuh. Oke, untuk pertanyaan kedua, saya mau bertanya, apakah masjid ini ada pengaruh budaya Hindu atau Buddha dalam arsitektur Jawa klasik dalam pembangunan masjid ini, Pak? Tadi saya sampaikan bahwa bentuk bangunan arsitektur ini adalah stylenya atau gayanya dan gaya joglo ya. Joglo itu artinya memang bangunan yang inovasinya atau idenya itu untuk rumah tinggal orang-orang Jawa. Tetapi sesungguhnya ini joglo khusus untuk masjid itu berbeda. Jadi kalau kita lihat di tengahnya ini ya, bangunan utama itu bentuknya seperti payung. Ya. Kemudian ini hanya untuk khusus untuk masjid. Kalau biasanya joglo untuk rumah itu bentuknya seperti bentuk ini. Nanti dia ya. Tapi kalau ini bentuknya. Tetapi yang berkaitan dengan Hindu, kalau di luar bangunan masjid ini, artinya di tembok itu sekitar itu memang ada budaya Hindunya, tetapi itu sudah dimanai secara Islam untuk menyampaikan pesan-pesan keislaman. Nanti banyak artinya itu. Perlu nggak nanti? Boleh, Pak. Ya. Tapi yang saya sampaikan ini dulu, bentuk arsitektur ini ada pesannya juga untuk menyampaikan kok bentuknya seperti seperti payung, kemudian ada tiangnya 4. Sekarang masih dipertahankan. Jadi masjid dengan arsitektur Jawa seperti ini sampai sekarang terus bahkan dipelihara. Jadi bangunan yang bentuknya joglo di dalam, kemudian yang di luar itu ada ornamen, atau di dalam beteng ya, di sekitar beteng itu ada ornamen Hindu. Walaupun dimanai secara Islami, itu seluruhnya ini tetap dipelihara terus. Bahkan ini salah satu bagian dari penyebutannya heritage. Dalam bahasa Indonesia malah lupa saya, yang harus dijaga. Jadi hasil budaya dari bangsa Indonesia termasuk ya yang di Jawa itu, jadi itu harus dijaga. Bahkan dinas kebudayaan pun berada di sini untuk menjaga kelestarian heritage ini. Nanti dicari ya heritage terjemahnya. Saya lupa bahasa Indonesianya karena saya biasa. Berarti bangunan ini masih ada Pak, aslinya belum dirubah taman? Masih, terutama yang di dalam ini dan yang di luar juga. Berarti dari jadi, tahun awal? Dari tahun awal tadi yang saya sampaikan, ini masih utuh. Masih sama ya? Masih sama. Seumpama ada penambahan itu kan hanya peralatan seperti AC dan lain sebagainya, tapi bentuk yang seperti itu, itu masih asli. Diperkuat dengan di cover atau di plaster dengan semen. Ya, tapi itu seperti itu. Kayunya juga masih asli, kayu jati. Kalau di luar tembok yang sebagai ornamen ini biasanya dari batu bata atau dari batu biasa. Jadi itu di luar. Tapi nanti bisa sepertinya apa contohnya, misalkan nanti bisa kalau ada pertanyaan yang. Kita lanjut ke sesi acara mungkin Pak. Sebelumnya perkenalkan, saya Fauzan Rizal dari Prodi Fisika, sama seperti Anda. Di sini saya mungkin melanjutkan pertanyaan
lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin apakah ada tradisi keagamaan atau budaya tertentu yang hanya ada di masjid ini? Secara pendidikan ya, atau yang diurus oleh takmir memang kita ada punya tradisi tertentu. Cuma memang hanya waktu tertentu di situ, misalkan berkaitan dengan misalkan 1 Muharram ini ada pengajian di silakan. Jadi yang sifatnya tradisi lama itu belum atau tidak, tapi sudah dilakukan secara yaitu tadi 1 Muharram dan kadang-kadang kemudian ya dalam 1 Muharram pun kadang-kadang pengajian akbar itu kemudian memanggil kelompok-kelompok yang sebutannya di sini salawatan dengan pakai terbang itu kadang ada saat pengajian 1 Muharram. Jadi pengajian tapi memang ada sedikit tapi intinya pokoknya adalah pengajian. Itu ya tradisi ya. Tradisi secara Jawa yang Jawa ini di luar dari malahan bukan takmiran masjid. Misalkan ada kirab budaya misalkan, nah itu tampaknya dari pemerintah itu. Tapi ketakmiran yang pasti pada hari-hari besar kadang-kadang juga diadakan pengajian. Atau mungkin orang dari luar mengadakan pengajian. Jadi kaitannya tetap secara keislaman. Yang terakhir, bagaimana begitu Pak tanggapan masyarakat dan pemerintah dalam menjaga kelestarian masjid Kota Gede ini? Ya, tadi sudah tak ulang lagi ya. Jadi kawasan ini termasuk kawasan heritage. Kawasan heritage itu kawasan cagar budaya, nah itu. Jadi seluruh tempat ini bagian dari cagar budaya. Karena ini memang tempat yang tua yang sejak abad 6 pertengahan 16 kan di sini. Ini pemerintah dalam hal ini Departemen Kebudayaan itu menjaga cagar budaya ini tidak boleh dibutuhkan, tidak boleh bahkan dicat pun tidak boleh, seperti aslinya saja, seperti itu. Coba dibersihkan ya. Kalau ada renovasi misalkan kemarin gempa terjadi kerusakan, dikembalikan lagi pada posisi yang semula. Misalkan tembok di sana pernah ada tadi dikembalikan itu pemerintah dalam hal ini juga ikut cagar budaya memelihara tempat itu. Terus sudah saya tambahi ya, ada beberapa yang tadi kaitannya dengan Hindu. Kalau di Hindu itu kan ada namanya statue atau untuk temple ya, yang ini. Nah, itu sudah dimaknai secara Islami. Jadi bentuk itu untuk menyampaikan apa ya tentang Islam. Tadi saya uraikan yang di pintu masuk itu namanya Padurekso. Padurekso itu syahadat gitu. Tadi peristiwanya tadi. Kemudian ada di atasnya itu namanya kala. Kala itu waktu. Sebetulnya yang namanya waktu itu antara matahari dan bumi, itulah waktu. Jadi ketika matahari dan bumi berputar ini, nah, kita mesti dimakan oleh waktu. Dimana waktu itu di antara itu, kita di antara itu ya, nah kita dimakan. Makanya di situ ada bentuk kala, tapi sulit menaruhnya, makanya ditaruh yang paling atas di pintu itu. Karena di antara matahari dan bumi, di mana itu? Nah, di sana. Kalau ada balon mungkin pakai balon gitu ya, gandul-gandul. Bentuknya kala itu ya. Tapi kala itu seperti itu, maksudnya sesuatu yang berada di antara matahari dan bumi.
dan itu kalau di dalam Bathara Kala itu akan memakan, nah, waktu itu akan memakan kita, makanya gunakan waktu Baik mungkin. jangan lupa dengan mengatur waktu kalau kita punya uang asli juga ya, kaitan dengan waktu itu pada sebetulnya kalau kemudian saat ambil yang satu ini aja yang 3 ini untuk 3 tingkatan ini namanya kemuncak itu ini arsitektur atau dekorasi stylenya gayanya gaya Hindu tapi di sini hanya 3 kalau Hindu mungkin banyak sekali tapi nggak tahu artinya apa karena ini hanya 3 itu menyampaikan yang paling bawah itu yang paling besar itu yang paling banyak itu menyampaikan orang yang melakukan ibadah itu karena kewajiban jadi kita semua diwajibkan untuk ibadah atau ada perintah sah gitu. Karena perintah Allah kita ibadah oke ya itu kewajiban kemudian jangan lupa masuklah ke level atau tingkat yang kedua atau yang di tengah nah, di tengah ini adalah mengingatkan bahwa kita ibadah kita itu adalah kebutuhan kita sehingga ya, menyadari diri kita atau ibadah itu sesungguhnya kebutuhan kita karena apa? Karena nilai ibadah kan kembali pada yang melakukan itu nanti di akhirat nah, itu kan jadi kebutuhan kita oke satu kewajiban orang yang paling baik yang kedua di level itu yang mengingatkan kita kebutuhan kita yang paling atas adalah kesyukuran syukur ibadah itu sebagai tanda syukur kita kepada Allah nah, jadi ada 3 sebutannya 3 level ya 3 tingkatan 1, 2 ini satu kewajiban 2 kebutuhan ketiga kesyukuran itu sudah dimaknai seperti itu dan itu dicontohkan oleh Rasulullah itu sudah nabi dan mesti dijamin masuk surga tapi tetap dia sholat juga. Apa kata Rasulullah apakah saya tidak boleh bersyukur nah itulah kesyukuran makanya namanya kemuncak ini banyak sekali di atas tembok itu jumlahnya 63 semua sampai kira-kira apa? Kok 63? Usia Rasulullah ya? Makanya ini sebenarnya tuntunan dari Rasulullah bagaimana Rasulullah melakukan ibadah dengan penyampaian nah, di sini kita ada kita masukkan ke dalam penyampaian seperti itu ini yang ada nah, yang lain-lainnya mungkin ada juga nah ini seperti ini ada 4 tiang kemudian ada yang atas yang di atap itu simbol dari syahadat yang 4 tiang 4 sholat puasa zakat haji rukun Islam jadi bangunan juga khusus untuk masjid ini penyampaian juga tentang rukun Islam jadi pemaknaan itu untuk memberikan informasi kepada atau mengingatkan kepada umat Islam juga namanya rukun Islam bahkan juglo di rumah tinggal itu pun sesungguhnya juga begitu bentuk yang seperti ini jadi menggambarkan di sini syahadat juga ini Allah Muhammad kemudian tiangnya 4 Allah Muhammad kan syahadat gitu. Nah kemudian tiangnya ya seperti ini tapi ini khusus untuk masjid memang bentuknya sampai atapnya atas bentuknya artinya kita beribadah hanya untuk Allah jadi ada beberapa makna yang ada di sekitar masjid ini juga pintu di Serambi itu ada 5 yang dengan syahadat yang salat yang puasa yang zakat sebetulnya ini juga 5 dulu 1, 2, 3, 4, 5 tetapi karena kebutuhan banyak wanita juga yang masuk ditambah 1 ini dari pintunya jadi 6
Ya di sini 3, yang sini 2, ya. Tambah 1. Karena di sini untuk perempuan kalau sholat. Itu untuk menentukan juga. Nah itu ada pemanaan dari beberapa tempat yang ada di sekitar itu. Saya tambahkan ya, biar nanti ada namanya di depan itu pohon sawo kecil ya. Itu hanya pohon sawo semua itu yang ada di halaman itu. Sawonya yang warnanya pink itu kalau sudah matang semuanya itu. Tidak ada pohon yang lain. Itu jumlahnya 17. Nah yuk kira-kira apa? Ya 17 rakaat. Artinya jangan lupa sholat 5 waktu. Maksudnya kan. Jadi di halaman pun sudah diberitahu. Jangan lupa sholat 5 waktu di dalam masjid sini gitu loh. Itu apa? Pohon sawo kecil. Saya kira itu ya yang mungkin agak bisa untuk tambahan biasanya buat artikel atau gimana, cuma atau hanya dibuat ini pertanyaan ini jawabannya distorkan ke dosen atau gimana, nggak tahu. Kalau wawancara kan biasanya gitu, dibuat artikel nanti presentasi kadang-kadang seperti itu, tergantung tugasnya mau gimana. Tapi ini untuk tambahan, jadi kaitannya dengan keislaman bangunan ini banyak pesan-pesan yang bisa ya. Kita sudah banyak ditulis banyak kan. Dan sebelumnya mungkin terima kasih banyak gitu Pak, ya, kepada Bapak atas kesanggupannya mungkin menjadi narasumber ya. dalam kita mencari informasi begitu Ya. terkait masjid kota ini dengan sejarah-sejarah yang begitu banyak dan mungkin dari arsitektur yang mungkin mempunyai banyak makna. Mungkin kami Cukup. cukupkan. Ya, Terima kasih. walaupun sudah ada yang belum saya sampaikan ya, ada yang belum, tapi nanti kebanyakan kalau kecuali kalau skripsi, nah nanti nggak apa-apa. Kalau Pada gerbang masjid atau yang disebut dengan Padureksa, mirip dengan Candi Hindu-Buddha yang menandakan akulturasi budaya. Serta pada keliling masjid terdapat dengan bangunan yang berbahan dasar dengan bata, yang tentunya mirip dengan bangunan candi ataupun keraton. Pada serambi teras masjid yang terbuka dan digunakan untuk berkumpul atau mengaji. Ruang dalam masjid cukup sederhana, tidak banyak ornamen atau kaligrafi, lebih banyak mengedepankan suasana sakral dan tenang. Masjid ini tidak memiliki menara, tetapi memiliki beduk dari kentongan yang digunakan untuk menandakan waktu sholat. Sesuai dengan tradisi Islam Nusantara, masjid ini berdampingan dengan kompleks makam Raja-Raja Mataram yang menciptakan kesan kesakralan tersendiri. Di dekatnya juga terdapat sendang atau mata air yang digunakan untuk wudhu dan mandi, serta pohon-pohon tua yang memberi kesan alami dan religius. Makam Kota Gede adalah kompleks pemakaman para raja dan keluarga Kesultanan Mataram Islam yang terletak di Kota Gede, Yogyakarta. Penambahan Senopati membangun Kota Gede sebagai pusat pemerintahan dan kebudayaan, termasuk mendirikan kompleks makam sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi dirinya dan keturunannya. Kompleks makam memiliki ciri khas perpaduan arsitekturnya Jawa dan Hindu juga Islam. Gerbang paduka rasa, dinding batu bata merah yang kokoh, serta ukiran-ukiran klasik memperlihatkan pengaruh arsitektur Majapahit. Tetapi fungsi kompleks ini sepenuhnya untuk keperluan Islam, yakni sebagai makam raja Muslim. Beberapa tokoh penting yang dimakamkan di sini antara lain yaitu Panembahan Senopati,
Sultan Hadiwijaya atau Ayahanda Panembahan Senopati, Sultan Agung, dan dalam beberapa versi sejarah meskipun makam utamanya sudah dipindahkan di Omondigiri. Para keturunan raja dan juga para keturunan raja lainnya. Makam Kota Gede bukan hanya tempat ziarah sejarah tetapi juga spiritual. Banyak peziarah datang dari berbagai daerah untuk berdoa dan menghormati leluhur. Masyarakat sekitar juga masih menjaga tradisi nyandaran atau doa bersama di sekitar makam untuk menghormati arwah para leluhur. Kompleks makam berada dalam kawasan budaya yang masih sangat terjaga, termasuk Masjid Kota Gede, masjid tertua di Yogyakarta, pasar tradisional Kota Gede, dan rumah-rumah kuno. Makam ini menjadi simbol penting dari sejarah berdirinya Jogja dan Kasunan, Surakarta, karena Kesultanan Mataram kemudian pecah menjadi dua kerajaan tersebut. Dengan demikian, Kota Gede adalah akar dari sejarah panjang dinasti Mataram di Jawa Tengah di kota Yogyakarta. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Dadah!